Duplikasi data pada database merupakan problem yang harus segera diatasi. Duplikasi data menyebabkan memori cepat penuh serta keakuratan data tidak menjadi lebih baik dikarenakan kita tidak dapat membedakan data mana yang benar maupun data yang salah. Duplikasi data berawal dari ketika pengintip data memasukkan data kemudian tersimpan pada sebuah database. Nah, dari database ini kita harus segera melakukan penanggulangan. Penanggulangan tersebut berupa sebuah aplikasi deduplikasi data. Apa itu deduplikasi data akan segera dijelaskan oleh Saudara Elisa. Terima kasih. Dalam komputasi, teknik deduplikasi data adalah teknik kompresi untuk menghapus data sehingga penyimpanan data dapat ditingkatkan. Pada proses deduplikasi, duplikasi data akan dihapus sehingga data yang unik saja yang disimpan. Hal tersebut dapat mengurangi kapasitas memori yang diperlukan. Misalnya saja pada sistem email, misalkan ada 100 data yang sama dengan masing-masing ukurannya 1 MB, maka diperlukan 100 MB untuk menyimpan data. Tetapi dengan menggunakan deduplikasi data, maka hanya satu data yang akan disimpan, sehingga memori yang diperlukan hanya 1 MB. Dengan deduplikasi tersebut, maka rasio deduplikasi data adalah 100:1. Oke, fitur utama yang sistem kami miliki itu terdiri dari pertama filter, kemudian sorting, kemudian compare, kemudian report, dan terakhir ada user define yang terdiri dari delete atau replace. Selain itu ada fitur tambahan yaitu fitur find. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan mengenai satu persatu fitur yang kami miliki. Yang pertama filter, itu digunakan untuk memfilter data sesuai dengan field yang tersedia. Contohnya field nama, field kota, atau field nama perusahaan. Setelah itu ada sorting. Sorting digunakan untuk mengurutkan secara alfabetis data yang telah difilter menurut nama-nama file yang tadi saya sebutkan. Setelah disorting, kemudian masuk ke fitur compare. Itu digunakan untuk membandingkan data-data yang telah diurutkan secara alfabetis untuk diketahui seberapa mirip data tersebut. Kemudian ada report, itu digunakan untuk melaporkan data-data yang dicurigai tersebut kepada manajer untuk dilakukan tindakan lebih lanjut. Terakhir user define, setelah manajer menentukan akan dibagaimanakan data tersebut, maka akan dilakukan delete atau replace. Oke. Setelah itu mengenai fitur tambahan find itu hanya untuk fitur tersebut digunakan hanya untuk mencari data-data yang dianggap penting. Berikut ini adalah perancangan dari sistem yang akan kami buat. Berikut ini adalah rancangan dari main page aplikasi yang akan kami buat. Untuk masuk ke aplikasi ini, user harus login terlebih dahulu. Untuk login, klik login, lalu ketikkan username dan password Anda, klik login. Selanjutnya, untuk membuka file database, pilih file, open file, maka akan tampil data seperti berikut. Setelah itu, data-data ini akan diproses melalui fitur-fitur filter, sorting, compare, update, dan delete. Untuk memfilter data, klik filter. Di sini Anda dapat memfilter menurut field-field tertentu. Kami akan memfilter data berdasarkan nama kabupaten atau kota. Pilih Bandung, maka akan tampil data dengan isi field kabupaten atau kotanya Bandung. Setelah melalui proses filter, maka data akan melalui proses sorting. Pilih sort,
sort by nama perusahaan, maka data akan terurut berdasarkan nama perusahaan secara ascending. Setelah melalui proses sorting, data akan di-compare. Pilih compare menurut alamat 1 misalnya. Lalu select row. Di sini kita harus memilih data mana yang akan dijadikan sebagai pembanding. Di sini saya memilih data dengan ID 00084 sebagai pembanding. Maka akan tampil data seperti berikut ini yang dicurigai duplikasi. Untuk melaporkan kecurigaan ini, maka klik report, maka data tersebut akan dilaporkan. Setelah dilaporkan, data tersebut bisa diupdate atau di-delete. Untuk mendelete data tersebut, klik delete, lalu pilih data mana yang akan dihapus. Delete ya, maka data dengan ID tersebut yang dicurigai duplikasi akan dihapus. Selanjutnya, untuk mengupdate data, pilih edit, update, lalu pilih data mana yang akan diupdate. Update, masukkan data yang akan menjadi isi field baru, lalu update, maka data dengan ID tersebut akan terupdate seperti berikut ini. Jika Anda sudah selesai menggunakan aplikasi ini, pilih file, lalu exit. Terima kasih. Kami akan menemukan aplikasi yang kami buat. Berikut adalah hasil dari aplikasi yang kami buat. Pertama-tama kita masuk ke fitur filter yang berada pada menu file, kemudian klik filter. Maka akan muncul tabel yang akan difilter. Pertama-tama untuk memfilter tabel tersebut, apabila kita ingin memfilter nama perusahaan, maka klik di kolom nama perusahaan tersebut. Kemudian apabila untuk memfilter nama kota, kita ketik di kolom tersebut. Kemudian untuk sorting, terdapat tombol pada ID, type, nama perusahaan, nomor telepon, status alamat, alamat 1, alamat 2, kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota, dan kode pos. Untuk mensorting, kita tinggal klik dari menu tersebut. Misalkan ID untuk ascending atau descending, kita tinggal mengklik saja. Kemudian kita masuk ke menu fitur insert, update, delete. Di sini terdapat tombol new, delete, refresh, dan save. New untuk insert data baru, delete untuk menghapus data tersebut, kemudian refresh untuk memasukkan ke database, save untuk menyimpan hasil yang telah diupdate. Untuk mengupdate, kita klik dahulu mana yang akan diupdate, kemudian kita ganti data tersebut, kemudian save, kemudian refresh. Sekian penjelasan dari aplikasi yang telah kami buat. Berikut ini beberapa data yang dianggap duplikat. Oke, sekarang kita akan tes aplikasi dari kelompok 10. Pertama kita lihat dulu fitur filter itu pada file, terus klik filter. Nah, sekarang kita akan lihat filter nama perusahaan. Masukkan aneka, contohnya aneka. Maka akan muncul nama-nama perusahaan yang aneka. Nah, ini untuk mempermudah langkah awal untuk melihat data-data yang duplikasi untuk selanjutnya disorting. Nah, sekarang kita akan sorting jalannya, misalnya jalan. Nah, akan kelihatan tadi awalnya seperti ini, dan akan kelihatan kalau juga disorting tadi, kelihatan jalan mana yang mirip
atau kemiripannya segimana, maka itu akan ketahuan dengan cepat. Maka itu membantu deduplikasi. Kemudian kita akan melihat field insert, update dan juga delete. Pertama kita akan insert satu data. Kita klik new, terus masukkan datanya, ID 38 misalnya, tipe CV, nama maju terus, telepon 021, dan selanjutnya. Kemudian status alamat, jalan, alamat 1, Dago, alamat 2, depan pom bensin, kelurahan, dan Kecamatan Dago, Dago, Kota Bandung. Kode pos 40111. Nah, kemudian save dan di refresh. Maka data yang kita insert tadi dengan otomatisnya akan masuk ke database kita. Kemudian untuk mendelete, tinggal klik aja satu perusahaan, nama satu data, dan kemudian klik delete. Nah, data yang tadi akan ke delete dengan langsung, dan kemudian klik refresh. Selanjutnya untuk mengupdate data, klik aja salah satu data, misalnya nomor 30. Tinggal merubah namanya, misalnya nama perusahaannya dirubah menjadi Anugerah Parayangan, diganti menjadi Siap oke, itu aja. Nah, terus langsung di save dan di refresh, maka data itu akan otomatis terupdate di data perusahaan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Pradana dari kelas 2B. Lesson learn yang saya dapatkan ketika project 3 ini meliputi hard skill maupun soft skill. Di bidang soft skill, saya belajar banyak hal. Saya belajar tentang bagaimana cara menganalisis sebuah permasalahan untuk mendapatkan solusi alternatif. Kemudian, saya juga belajar bagaimana mengkoordinasi dalam sebuah tim. Kebetulan di sini posisi saya menjadi sebuah team leader. Kemudian, di bidang hard skill, saya belajar tentang Java, Oracle, maupun Balsamiq. Di bidang Oracle dan Java, saya belajar bagaimana membuat aplikasi dengan bahasa Java untuk mengakses database Oracle. Kemudian, saya juga belajar bagaimana membuat mockup menggunakan Balsamiq. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Fadila. Banyak sekali hal yang didapat dari project 3 kali ini. Dalam masalah hard skill, saya bisa mempelajari tools-tools yang belum saya pelajari sebelumnya untuk memecahkan masalah dalam project kali ini, seperti halnya Java, Balsamiq, dan lain-lain. Selain dari hard skill, dari soft skill juga banyak hal yang saya dapatkan. Contohnya kemampuan beradaptasi dengan lingkungan yang baru, karena kebetulan pada project 3 kali ini kelompok kita diambil dari 2 kelas, itu kelas A dan kelas B, kemudian digabung. Selain itu, pada project 3 kali ini saya mendapatkan kemampuan berinisiatif, berpikir kritis, dan yang tidak kalah penting itu kemampuan untuk bekerja sama dengan orang-orang yang baru. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang telah mau menerima segala kekurangan saya, dan terima kasih juga kepada manajer yang telah membantu saya dalam proyek 3 kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dita Febrianti. Di proyek 3 ini saya mendapatkan banyak hal. Walaupun pada awalnya saya merasa kebingungan karena diharuskan untuk menggunakan tools yang belum sama sekali saya ketahui.
Tetapi seiring berjalannya waktu, saya mencoba sedikit demi sedikit mempelajari tools tersebut. Walaupun belum sepenuhnya mengerti, tetapi setidaknya pengetahuan saya bertambah. Selain Java dan Oracle, saya juga diperkenalkan dengan software baru bernama Balsamiq, yaitu software untuk membuat mockup atau tampilan software. Untuk soft skill, di sini saya belajar untuk lebih mudah beradaptasi dan bekerja sama dengan orang lain. Karena pada proyek 3 ini kelompoknya digabung dengan kelas B. Demikian lesson learned yang saya peroleh. Terima kasih untuk para manajer dan teman-teman atas bantuannya selama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lisa Mauldia Putri. Selama proyek 3 ini, banyak hal yang saya dapat, baik di sisi hard skill maupun soft skill. Di sisi hard skill, setiap individu dituntut untuk mempelajari tools-tools baru seperti Java, Oracle, dan Balsamiq yang menunjang untuk pembuatan aplikasi di proyek ini. Selain itu, di sisi soft skill, karena ini merupakan sebuah tim, sehingga di sini sering diadakannya diskusi dan membuat saya berani mengungkapkan pendapat, menghargai pendapat orang lain, dan dari situlah terbentuk saya dapat mudah beradaptasi dengan satu yang lainnya. Sekian yang saya dapat dari proyek 3 ini. Terima kasih, nama saya Sony Nebaho. Yang saya dapatkan dalam proyek 3 ini, saya sudah mengerti mengenai customer data integration, di mana banyaknya kesalahan penginputan data customer pada perusahaan di dunia nyatanya. Itu bisa diatasi dengan standarisasi, deduplikasi, entry data, dan juga master data. Tetapi yang saya dalami itu mengenai deduplikasi. Deduplikasi itu cara untuk mengurangi data-data yang duplikat atau sama. Kemudian mengenai masukan dari para manajer, itu sangat banyak, seperti bagaimana itu bekerja, sikap bekerja sama yang baik, dan juga mengisi laporan ataupun logbook, dan itu semua merupakan soft skill bagi saya. Kemudian mengenai algoritma, filter, sorting, itu saya sudah mengerti, namun dalam bahasa pemrogramannya masih belum bisa. Namun sedikitnya mengenai sintaks Java saya sudah mengerti. Dan juga pada Oracle mengenai database, serta desain user interface pada NetBeans maupun Balsamiq. Demikian, terima kasih saya ucapkan kepada para manajer, khususnya Pak Yadi, dan juga kepada teman-teman proyek di kelompok 10. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya proyek 3 dengan topik deduplikasi dapat terselesaikan. Banyak manfaat yang saya dapatkan dari mata kuliah ini. Dari hard skill saya dapatkan dari ilmu pengetahuan baru seperti Java yang sebelumnya belum diajarkan sama sekali. Untuk database saya belajar Oracle serta mendapatkan software mockup yaitu Balsamiq. Untuk Java saya mengenal bagian filter dan sorting, di mana filter adalah untuk memfilter data-data yang terdapat pada database, serta sorting untuk mengurutkan data secara ascending dan descending. Untuk soft skill yang saya dapatkan ialah saya bisa menjadi lebih percaya diri, dapat bekerja sama dengan rekan kerja kelompok, serta banyak hal yang tidak bisa diucapkan di sini. Terima kasih kepada rekan-rekan kelompok serta kepada manajer yang selalu membimbing kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tried so hard to be someone that you forgot who you are. You tried to fill some emptiness.